itu lagi sholat ruku pertama, depan muka itu kalau nggak salah sejenis lontong, matanya keluar, lidahnya ngejeler, tangannya keluar udah berantakan. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Markas TPK. Untuk teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Seperti biasa, kami di sini ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor ataupun mistis. Di video kali ini kita kedatangan narasumber kembali yang ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau atau sepenggal pengalaman yang berbau mistis, bisa dibilang gitu. Di tengah-tengah kami sudah kedatangan narasumber ya, namanya Kak Husen. Kebetulan tetangga kampung ya Kak ya. Yuk. Tadi cek. Gimana kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Eko ya? Eko dong. Ya. Apa benar tah Kak Husen punya cerita-cerita mistis, pengalaman-pengalaman Kak Husen lah yang pernah dialamin atau ditampak-tampakin begitulah. Ya, sepengalaman tahun yang silam ya. Di saat itu pas ajan Isya, kawasan lagi duduk sambil megang gitar lah, agak sedikit ngelamun. Selama 3 malam itu ada penampakan seperti piring emas terbang sejenis meteor gitu kok, arah ke gunung, suatu tempat gunung itu ya, hutan yang dinamakan wilayahnya bisa di Maaf untuk teman-teman, lokasi nggak bisa kami informasikan. Lanjutkan. Intinya di salah satu hutan lah atau gunung lah. Nah, setelah 3 malam berturut-turut, saya tidak hirau tuh ya. Ini kok nggak hirau, posisinya apa sih itu gitu kan. Lepas dari 3 malam kita biasain, di saat lagi tidur keesokan harinya lah ya, itu dapat mimpi selama 7 hari itu berturut-turut, seperti kakek tua nyuruh ke rumahnya main silaturahmi. Tiba-tiba selama 7 hari itu mengganggu pikiran, ngobrol lah sama kawan seri. Akhirnya kawan juga memutusin, ya udah yuk arahnya di sini kan, katanya, di hutan ini, di gunung ini. Kompak lah kita 12 orang ini berangkat seperti camping, bawa peralatan seperti kayak termos, makanan segala. Ya peralatan camping lah pokoknya. Setelah sampai hutan itu ketemu batu sebesar kayak gandum atau becak lah ya, batu kali. Gede banget ya. Maaf ini Kak Husen. Kira-kira tahun berapa nih? Kurang lebih 2004-an nih berarti ya tahunnya. Lanjut Kak. Kerasin suara ini. Iya. Kurang lebih 2004. Setelah ketemu batu itu, kami bingung di tengah hutan itu. Di mana lokasinya? Disambut lah dengan 7 monyet putih. Dia seperti enggak kayak ngasih tahu, kayak manggil gitu kan, ngajakin ke dalam lagi. Begitu kita orang ikutin, kata nenek bawa kayu bakar. Dari 12 orang itu kami ada salah satu kawan yang nggak sopan nanya sama nenek itu, "Nek, pakai kebaya lusut gitu lah. Mau nanya di sini, daerah sini ada makam tah," dia bilang begitu kan. Sambutannya malah nggak enak, kayak nggak sopan, ngegerong begitu kan. Nah begitu kawan sentak sok nengok ke kawan lagi, begitu ngelengah ke arah nenek itu nggak ada, nenek Hilang. Iya, hilang. Itu kejadian kurang lebih setengah 12 siang. Dari Siang pagi ini, Kak, ya? ya, dari pagi kita nyampe lokasi setengah hari di hutan itu. Terus Kak, Setelah nggak ada, kami ternyata di situ di batu itu arah masuk ke hutan, muter sampai 2 jam ketemu batu itu lagi sampai ke Ajan Isya.
seperti kayak diputar giling. Malam kak? Iya, malam. Jadi dari siang itu diputar-putar sampai malam. Iya, sampai kawan ada sekitar 1-2 orang lah ya, dari 12 orang itu yang ngeluh, yang ngeluarin air mata pun ada di situ. Tapi di dalam waktu asar diputar giling sampai ke Isya itu kita dapat nama perempuan. Gadis manggilin kawan, nama area bilang begitu. Ada perempuan besar, terbang itu seperti kudung warna merah, pakaiannya warna merah. Jadi kita orang tuh sempet bingung kan, selama perjalanan pulang itu diputar giling berapa langkah, 5-7 langkah, kawan tuh kayak setengah kesurupan, ngegerung. Semua pun ngedenger di atas pohon besar itu perempuan tuh manggil area begitu lah. Jadi gimana nggak merinding gitu orang kan, mau ngejerit, mau minta tolong di hutan kan. Jadi itulah kuasa Allah ya. Kita hanya berlindung, memohon kepada Tuhan aja bagaimana cara kita selamat pulang. Ingatlah segelintir dari orang tua dulu, apabila di tengah hutan gitu ya, tersesat, ya percaya atau tidaknya ya, itu dari wasiat orang tua kita, cari pohon merambat. Pohon merambat. Iya, ngambil aja pakai tangan, pakai mulut, diambil sambil dikunyah, sudah cukup sampai sini aja. Itu begitu kita ingat ke situ, nemulah pohon merambat, kayak sejenis pohon apa sih? Menjalar lah pokoknya. Menjalar itu kan. Ambil, bismillah kita 3 kali dengan setulus hati ya, Pan ya. Ngunyah. Ya Allah, minta bukain jalan. Cukup sampai sini aja, semburin tuh. Alhamdulillah, jalan terus buka jalan. Mau alang-alang gitu orang tebas-tebasin kan. Ketemu jalan, pulang sampai ajan Isya. Oh sorry kak, bentar kak. Itu tujuan itu apa sih, maksud tujuan ke hutan itu? Tadinya Kak mau Husen itu. silaturahmi aja, karena di link kita orang di sana ada makam, seperti makam-makam para wali gitu kan, mau silaturahmi. Tapi setelah di perjalanan dari Isya keluar hutan ketemu jalan, kurang lebih 2 jam ya sampai rumah jalan kaki itu kawan masih kesurupan aja, masih dipanggil nama yang perempuan baju merah itu ya. Iya. Seperti kayak dipinta gitu kan. Jadi kawan tuh selama 3 langkah, 4 langkah ngegerung setengah kesurupan, kita orang istighfarin terus. Ketakutan tuh kita orang kok. Ya setelah sampai rumah ya alhamdulillah ada bapaknya ini, beliau ngerti dari apa, ngerti seperti apa. Ya paham lah ya. Paham tentang goib. goib. Ya gitu lah ya. Yang bikin kami shock lagi itu pas baru datang, belum assalamualaikum, bapak itu beliau tuh malah berkata, "Ayo bujang bapak pulang bukannya boleh oleh, malah bau setan." Gitu. Apa shock itu orang, pulang lah akhirnya. Ya udah pak, ini anaknya nih, langsung pingsan di situ, langsung disembuhin. Sampai rumah itu kan? Pulang, iya. Jadi kata Pengalaman hidup. bapaknya yang dipanggilin si Arya lah bisa disebut Iya. namanya. Jadi kata bapaknya ini pulang dari Hutan. bukannya bawa oleh-oleh apalah, entah buah-buah, malah bawa Jurik. makhluk halus. Maaf ya, berarti salah ngomong. Terus kak? Ya setelah itu sih ada lagi sih pengalaman. Dulu pernah ini ya, kayak ikut pengajian sama kawan, belajar kayak mirip kebatinan gitu lah, pengobatan. Ya dapat hidayah sih, petunjuk dari yang di atas, dapat mimpi sama juga kayak gitu, kakek-kakek dalam waktu kalau nggak salah 1 bulan itu selalu nemuin di dalam mimpi. Dimimpiin gitu kan? Iya, tempatnya di pinggir laut, itu makam wali Allah ada. Itu kejadiannya pun 2004-2005 juga. Dapat mimpinya itu ada gubuknya Abah, patokannya di pinggir jalan ada gapura sumur gua, dia bilang begitu kan. Konsultasi lagi sama kawan, kata kawan ya udah yuk kita charter mobil ke sana. Setelah charter mobil dari itu, kita turun dari situ, mobil jalan kaki, kita selusuri pinggir jalan alang-alang tuh nggak ada di sumur 2.
dari jam berapa ya? Jam 9 ya, jam 9 pagi kurang lebih itu sampai ke jam 12 siang, sampai kembali lagi pulang dari lapangan Aryo, lapangan bola itu, ketemulah sama juga itu nenek-nenek. Neneng juga. Iya, bawa kayu bakar pas jam 12. Nek, permisi numpang tanya, itu gue yang nanya kok. Kau Husen yang nanya. Iya, permisi numpang tanya, kalau boleh tahu di sini ada ada sumur 2 di pinggir jalan. Sumurnya sumur tua. Emang ada itu kurang lebih 3 meter, nak. Dia bilang begitu, ketutupan alang-alang kan ya. Sama merinding kan sok, sama mimpi kok bisa pik itu sama. Begitu kita orang buka, bener cincin 2 bata lama. Oh, salam lah kopi gua. om. Ya, siap. Salam lah, assalamualaikum ya ahli kubur. Setelah kita orang masuk, buka jalan juga alang-alang tuh setinggi muka itu kan. Jam 12 terik matahari, kita harus 9 orang itu, kawan-kawan pengajian semua yang datang. Ketemu tambak mati yang udah nggak kepake. Tambak udang ya dulu. Iya, mungkin ya tambak apalah. Ngeluh lah kawan, itu nggak ada kalau sen kayak begini semua, gimana lautnya nggak ada. Pulang aja yuk. Setelah kita kembali ke arah, ada sejenis kayak binyawak. Biawak ya? Besarnya tuh sepanjang mobil pribadi 4 meteran kurang lebih. Jalan kita orang. Gimana? Kawan ini fokus, Sen. Jangan kabur, jangan pulang, ikutin jalan dia ini jejaknya. Jadi begitu orang-orang tuh kresek jalan dia, kita ikutin pelan-pelan. Kresek, tiba-tiba tembus laut. Tembus laut. Tembus Oh, laut. berarti itu biar itu bisa dibilang penunjuk lah ya. Penunjuk jalan ya, Bang. Nah, setelah lihat laut, kita orang hamparan laut pesisir, pantai. Iya. Ada batu kali, batu nisan. Batu itu udah lama diiketin kan putih, udah susut buluk gitu Iya, ya. maaf ya, kotor ya kayak. Udah kotor ya. Ya setelah itu ya alhamdulillah ketemu. Pengalaman Husen ya Pak ya. Langsung kirim doa, ya dibuka lah itulah. Masih. Itu aja pengalamannya. Terus ada lagi nggak kau Sen? Ini sebenarnya ya cerita tentang kebatinan kayak jalan ceritanya ke Husen pas belajar ya, menyelusuri ya ilmu kebatinan kayak. Maaf ya kurang lebih kalau ini ada salah kata, mohon maaf ya, takutnya salah ini kayak. Iya. Jadi ini cerita perjalanan atau cerita kehidupannya Kak Husen ya pas waktu itu mau belajar soal gituan ya kayak. Iya. Terus Kak, Itu dulu masih SMP di tahun 2001-an ya. 2001. Milenium gitu lah. Jadi kayak seolah-olah kita ini kayak nggak yakin Tuhan gitu Pak. Bener sih adanya Allah gitu kan. Kok dari kecil gue lahir sampai besar begini belum pernah gue namin anak ya kan, setan-setan sampai bahkan diri gue sendiri kesurupan pun belum pernah gue ngerasain. Jadi di situ ada kakak angkat yang tembusan dari Gontor 15 tahun sekelas ustadz dia. Ya kebetulan dia kebatinannya oke. Dia bilang nggak boleh ujub takabur gitu, istighfar. Kalau memang kamu bersikeras mau begitu, kamu puasa sehari kelahiran, selesai kamu ngadep saya. Akhirnya dilaksanain lah ini, dicoba puasa bener-bener aja pengen taunya gitu kan, bener ada nggak gitu. Dulu mesti ngeyel kan ya, masih ABG, rasa ingin taunya kan kuat kan semua ya. Di masa itu setelah selesai puasa datang dikasih suruh sholat goib 2 sholat sunnah, sholat goib sama sholat hajat kalau nggak salah. Kasihlah amalannya, gimana ngerjainnya. Di masa itu kan kuburan itu kan masih apang ya, transparan ya, Masih belum ada bangunan yang nutupin ya lampu kayak. pun belum ada, musolanya pun penuh lumut dulu. Nah setelah kita ngadirin sholat goib begitu naik sholat hajat, kita mintakan dia bener gitu gaib. Begitu lagi sholat ruku pertama, depan muka itu kalau nggak salah sejenis lontong, matanya keluar, lidahnya ngejeler, tangannya keluar udah berantakan. Kalau seragam tuh udah nggak, seragam lontongnya udah kacakan lah, udah keluar amburadul. Di samping goyang-goyang rambutnya itu seperti kayak perempuan ya, kayak sapu ijuk megar, kayak orang gila persis ngelagain. Itu sampai apa?
loncat 3 hari. Sholatnya pun ditinggalin, belum selesai. Sama kausen. Pertama aja baru sekali itu kalau nggak salah. Begitu apa sih namanya? Sami Allah. Sami Allah. Habis apa? Rakaat pertama ya, rakaat pertama. Begitu kita mau rukuk kedua terakhir itu, di situ mulai gangguan tuh dibukain semua gaib. Langsung istighfar, loncat, saya bilang apa kalau saya bilang gitu kan kok. Takut lah intinya. Iya, dilagain gini persis. Terus yang ngerinya lagi kita pas keluar pintu makan ada perempuan mama rambutnya gimbal keriting itu payudara sampai kayak itu sampai kaki tuh gemeter itu sampai keluar air kencing gitu. Iya kok sampai keluar kencing itu pengalaman dulu. Saking takut lah kayak. Dari situ mulai banyak istighfar. Dah gue jadi hidup orang normal, nggak mau lah begini kan. Nah yang penting gue sholat, minta doa selamat sama rezeki. Cukup sampai situ aja gitu. Yakin bahwa Allah tuh ada. Tapi rasa penasaran tadi udah nggak ada. Udah nggak ada. Terpenuhi lah ya, terpenuhi. Udah yakin berarti. Ya mungkin itu aja Pak. Ini kok. Terus kira-kira ada lagi nggak kausen yang ya apa ya cerita ya yang berbau mistis ya? Yang inilah bisa dibilang Kak Husen juga masih ditampakin di suatu lagi nongkrong apa di mana, ada gak? Oh itu ada, cuma ya itu mah cuma hanya sekilas aja ya. Kalau untuk kalau di dunia perfilman hanya iklan gitu ya. Iya itu sama Sponsor gitu. Pas lagi nyusul nih 1:30 malam ya, kita kan orang begadang kan. Iya. Lagi arah jalan ngeliat perempuan kayak lagi nunggu ojek gitu kan, cewek. Apalagi ribut dah sama suami istrinya lagi komplain apa gimana. Semakin deket jarak dia ke kita, kok cantik amat begitu. Kok begitu jarak 2 meter baru sadar mukanya opal. Begitu dideketin lagi dengan muka ini cekong ke dalam bang. Langsung kayak kilat itu, cepet surup gitu balik badan. Begitu kita nengok belakang begini, udah ada 15 meteran di belakang. Gini-gini kakak dia. Tuh dari situ lari. Ilmunya apa? Selalu terdepan kan. Sekitar jam berapa itu? Setengah 2 itu tadi. Setengah 2 malam. 2 malam, iya. Jadi memang nemuin cewek udah malam gitu udah nggak normal lah. Iya. Ya pengalaman hidup ya dulu ilmu kebatinan pengen ambil pengobatan. Ya itu pas lagi ngejalanin wiridan dari guru itu ya sama kawan-kawan. Ya itu ujian-ujian selama sehari-harinya gitu kan. Godaan seperti itu loh, makanya kita nggak mau lanjut lagi, langsung dilepasin semua lah udah. Sampai sholat jadi tinggal ngeblank jadinya. Jadi hidupnya normal gitu kan. Nah tapi alhamdulillah ya sholat sih sekarang alhamdulillah masih kan. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti itu udah jauh sekarang. Jadi awalnya Kak Husen ini mau belajar tentang apa ya, kehikmahan ya Kak ya? Kebatinan ya. Untuk apa ya, ngebantu orang gitu ya. Awalnya Tujuannya bagus. Pengobatan gitu kan. Cuman memang mungkin di selama prosesnya itu ujiannya banyak ya Cek ya. Di gitu sih. Sehingga nggak lanjut. Kalau sekolah nggak lulus. Iya, jadi takut ya. Nah, semenjak pengalaman Kak Husen yang nemuin nampak-nampak yang begituan itu, di diri Kak Husen tuh ada nggak apa sial gitu besoknya? Oh nggak ada. Nggak ada, ya alhamdulillah. Ya. Ujiannya berarti emang ketemu makhluk-makhluk gitu guys. Ya, kalau astral. Itu selama proses Kak Husen belajar itu. Iya. Selama belajar kayak wiridnya kan. Jadi dalam sehari-harinya selalu digoda seperti itu aja. Oh iya Kak Husen, Eko tadi udah nanya sih sama Kak Ang ya, bocoran. Jadi katanya Kak Husen punya cerita tentang makhluk apa Cek ya, kecil-kecil ya. Oh iya itu yang Eko udah nanya nih, makanya mau dikonfirmasi nih ke Kak Husen. Gimana Kak ceritanya Kak? Oh itu kalau nggak. Oh itu kan Iya. ada apa sih namanya? Kompaan umum ya, Pompa air ya. Di situ kalau nggak salah kita sama Aang itu lagi posisi begadang. Itu kalau nggak salah di bulan puasa itu.
ngajakin berantem gitu, Ajakin berantem. ngajakin berantem. Jadi pas kita mau ngambil wudhu apa situ, mau arah ke masjid, dia ngegerung punya panjang-panjang pendek segini. Manusia normal bukan sih gitu kan, cuman rambutnya merah persis kayak di pikok gitu, merah api itu, merah maron. Begitu dia nyamber ke sini hilang nggak ada. Allah Akbar, istighfar kita kan, ketakutan. Dari situ kabur kita langsung ke masjid. Ke masjid. Iya. Itu doang. Jadi Ada emang selentingan juga nih dari Kang itu yang katanya di sekolahan angker itu ada nemuin apa tuh? Dulu Kalau sekolahan di angker itu. sekolahan, lokasi jangan disebut Kak. ya sekolahan itu banyak yang kecil begitu aja ada 8 apa. Itu keluarnya setengah 3 subuh terus. Nemuinnya nggak sekali aja. Bisa kurang lebih Tiap begadang selama lah ya. 1 tahun kita di situ. Ya kayak jenis centeng bukan ya, tapi kita udah ngetem biasa, kita gitaran begadang di situ kan. Selalu setengah 3 kurang 15 menit keluarnya. Kayak anak kecil habis main bola mandian di kali gitu. Lari 8 orang itu. Tua-tua, keriput kayak kakek gitu. Cuman taring juga dia. Oh, udah bertaring Taring. juga. Rambutnya gondrong-gondrong, bontet tuh. Jadi saking awal mah takut. Lama kelamaan udah sekasat mata lihat rame udah biasa. Sebulan 2 bulan udah kayak layaknya udah kayak Tapi lihat yang lihat orang gitu. cuman Kak Husen apa yang lain juga ngeliat Kak? Itu kalau dari kumpulnya 10 orang bisa yang lihat 2 orang. Jadi yang bikin kita kuat, keyakinan kita tuh nggak sendiri yang Karena ada temen yang lihat. ada temen juga, temen yang awal ngelihat itu malah sok tenang, udah biasa gitu kan, diademin sama kita. Ada lagi Kak Husen? Kira-kira
mungkin untuk teman-teman yang penasaran dari cerita Kak Husen bisa tulis di kolom komentar, atau yang belum tahu bisa dijelasin aja kan. Silakan tutup lah cek lah. Pokoknya ini makasih ya Kak Husen ya udah mau datang sini ya. Sama kok. Jadi buat teman-teman yang tadi juga Kak Husen ceritain tentang masalah kebatinan, kalau juga kawan-kawan, kalau Kak Husen ada kata-kata yang salah di tentang cerita Kak Husen, mohon dimaklumi lah karena kita manusia biasa. Dan cerita Kak Husen cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan buat kawan ya bisa dibilang penasaran lah. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.